Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul bersama secara virtual dalam ibadah doa kita pada malam hari ini. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini untuk Tuhan, ku percaya janji-Mu. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami, mendengarkan firman Tuhan dan mendoakan satu sama lain. Kiranya Tuhan yang hadir di dalam ibadah kami pada malam hari ini, dan Tuhan yang selalu senantiasa menyertai dan memimpin kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan berkat kemurahan Tuhan kepada Tuhan kita yang telah menyayangi kita hingga saat ini. Dengan kemurahan-Mu
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau mendengarkan firman. Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang diberitakan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama Tuhanku cukuplah. Ya, ini adalah sebuah kalimat pengharapan
yang tentunya bisa kita pahami melalui pembacaan bagian-bagian firman Tuhan ya. Kita akan membahas satu bagian firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau mengingat lagi nih. Kalau kita mengingat masa kecil kita, mungkin sebagian besar dari kita pernah menjadi anak yang penakut, Bapak Ibu ya. Banyak ragamnya nih ketakutan kita sebagai anak-anak waktu dulu. Ya sebut saja kita bisa jadi takut akan ketinggian, atau kita yang takut akan kegelapan, Bapak Ibu. Ya sekitaran umur 3-5 tahun, bahkan mungkin 6 tahun, kita tuh masih belum berani menatap pemandangan dari ketinggian gitu ya. Misalnya ketika kita lagi di lantai 2 di rumah kita, atau di lantai 3 di mall ya, kita takut melihat ke bawah langsung gitu ya. Atau ketika kita liburan, ketika kita main di atas bukit, Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau tuh lihat bukit yang ke bawah gitu ya, ke lembah, yang kita mau hanya memandang ke depan gitu ya, nggak bisa tuh berani langsung melihat ke bawah. Harus ada orang yang menemani di kanan dan di kirinya ya. Begitu juga ketika kita takut kegelapan, Bapak Ibu ya. Ketika kita takut kegelapan, kita merasa gelisah ketika listrik itu tiba-tiba padam dan lampu semuanya mati. Wah, apa yang kita lakukan? Biasanya kita cari-cari orang tua kita ya, mama atau papa kita. Spontan kita cari papa dan mama. Pa, ma, kemana nih? Gitu ya. Jadi berusaha memegang tangan mereka, dan tangan mereka pun berusaha mencari kita gitu ya, supaya anak ini tidak ketakutan lagi. Jadi ada satu aksi ketika kita takut, yaitu mencari orang yang dekat, orang yang kita percayai. Orang itu bisa mengatasi ketakutan kita, menemani kita gitu. Jadi kita waktu ketakutan itu terjadi, kita tidak takut lagi, Bapak Ibu ya. Apa yang dihadapi tidak kita lihat lagi, fokusnya bukan ke sana. Yang penting yang kita fokuskan adalah ada orang nih yang di samping kita, yaitu papa dan mama yang menemani, yang siap untuk menolong kita dikala kita takut atau dikala kita bahaya. Jadi kita dilegakan atau dikuatkan untuk menghadapi ketakutan dan kesulitan itu, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah fenomena sederhana dan umum kita temui. Ini menjadi value atau keyakinan kita bahwa kalau kita bersama orang yang kita percayai, yang mampu melindungi kita percaya, maka di dalam keadaan apapun kita akan tenang dan yakin akan selamat. Keyakinan ini jugalah yang dimiliki oleh salah satu pemazmur, yaitu Daud. Daud menggambarkan pengertian yang demikian dengan metafora Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Tidak lain dan tidak bukan, ini ada di Mazmur 23, Bapak Ibu Saudara. Mari kita membukanya dan membaca secara keseluruhan bersama-sama ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, Mazmur ini tergolong singkat ya, hanya ada 6 ayat. Mungkin kita mengenal dengan baik atau bahkan hafal nih Mazmur ini dalam kepala dan hati kita. Puji Tuhan kalau gitu ya. Mazmur ini merupakan curahan hati dari Daud mengenai Tuhan, Allah Yahweh yang senantiasa mencukupkan. Tuhanlah pribadi yang ia percayai, yang senantiasa dekat dengan dirinya dan senantiasa memberikan segala sesuatu sehingga ia menjadi cukup. Metafora yang ia pakai adalah Tuhan sebagai gembala, sedangkan dirinya sebagai domba gembalaannya. Tidak ada yang lain yang domba itu ingini selain gembalanya.
Tidak ada yang lain yang domba itu ingini selain gembalanya. Ya, jadi hanya gembalalah yang memberikan kecukupan. Hanya gembala yang mampu memberikan domba-dombanya kecukupan dan kelegaan. Umpama seorang ayah yang selalu berusaha mencukupkan kebutuhan anak-anaknya, begitu juga sang gembala yang senantiasa mencukupkan domba-dombanya. Dari keyakinan itu, ia percaya juga bahwa ia tidak akan pernah kekurangan, ya. Seperti domba yang hanya menginginkan gembalanya. Di sini juga Daud mau bilang bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan yang ia ingini. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang ia ingini di dalam hidupnya. Lanjut Bapak Ibu Saudara, bagaimana sang gembala mencukupkan domba-dombanya kalau gitu, ya. Dengan cara membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau dan membimbing ke air yang tenang. Kita bisa melihat di ayat yang kedua Bapak Ibu. Padang berumput hijau dan punya air yang cukup adalah tempat terbaik untuk domba-domba itu digembalakan, ya. Punya cukup persediaan makanan dan minuman. Bisa dikatakan tempat ini tuh sebagai surganya domba-domba, ya. Jangankan kita jadi domba dulu, ketika kita datang ke tempat itu, mungkin saja setiap kita manusia pun kalau melihat gambaran ini tentu kita akan kagum atas apa yang disediakan gembala bagi domba-dombanya. Dalam kecukupan ini maka tidak ada rasa khawatir atau keraguan ataupun kehausan tentunya, ya. Kita sebagai domba-domba yang digambarkan di sini ada merasa kecukupan selalu. Lalu selain kecukupan secara jasmani, ya, bisa dibilang ada juga kesegaran dan kepuasan di dalam jiwa. Ini di ayat yang ketiga awal, ya Bapak Ibu Saudara. Inilah satu kepenuhan yang perlu diperhatikan juga selain makanan dan minuman. Selain hal-hal yang jasmani, hal-hal fisik yang terlihat mata seperti itu, ternyata ada yang lebih dalam, yaitu kepenuhan yang lain yang harus dicapai, yaitu kesegaran dalam jiwa. Ini pun didapat oleh domba-domba gembalaan, metafora Tuhan, metafora gembala di sini, ya. Jadi Tuhan sebagai gembala mencukupkan domba-domba, yaitu umat pilihannya, kepada hal yang melebihi dari fisik, yaitu hal yang terkait dengan jiwa, Bapak Ibu Saudara, ya. Melalui aspek fisik memang kita melihat bahwa domba-domba itu dibawa ke tempat yang indah dan tenang, dan jiwa pun pada akhirnya merasakan kesegaran yang sulit digambarkan, Bapak Ibu Saudara. Begitu penuh, begitu utuh, Bapak Ibu, ketika kita melihat ada kepenuhan di dalam jiwa domba-domba itu yang menerima berkatnya. Kita bisa melihat pada akhirnya Daud sendiri pun menjadi bersyukur dan memuji Tuhan, senantiasa dekat dengan Tuhan. Dia berani berkata, ada kesegaran di dalam jiwanya. Apa yang dikatakan Daud sampai ayat yang ketiga bagian awal ini begitu dalam. Meski sederhana, tetapi kita begitu memahami secara dalam ketika kita mengaitkan dengan kehidupan Daud itu sendiri, ya. Kehidupan Daud yang seperti roller coaster lah, ya. Ada waktunya dia ditinggikan, tetapi ada juga waktunya pada masanya dia direndahkan. Tetapi kepercayaannya kepada Tuhan tidak berubah, ya. Daud adalah raja yang berkecukupan di dalam hal materi, apalagi namanya masyhur, Bapak Ibu. Dia punya nama besar yang pernah diagung-agungkan ketika mengalahkan berlaksa-laksa musuh, melebihi Raja Saul, raja yang pertama. Jumlah musuh yang dikalahkan jauh melebihi Saul. Nampaknya namanya itu begitu masyhur, melebihi raja-raja Israel yang lain, ya. Daud juga diberkahi kerajaan yang jaya dan stabil pada masanya, serta berkat rohani yang ada padanya, yaitu Allah berjanji kepada dirinya tentang berkat kepada keturunan yang tidak akan putus, tidak akan habis-habisnya. Namun ketiga ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa kepuasan yang sejati adalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu sendiri, bukan berkat-berkat yang sampai memberikan kepuasan jiwa itu, Bapak Ibu. Pribadi Tuhan yang berjanji itulah
yang menjadi kepuasan yang utuh bagi Daud, ya. Sehingga Daud berani berkata, "Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Ya, ayat yang pertama sebagai kepala dari tulisan ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah sumber dari keselamatan dan berkat yang diterima Daud, sehingga dengan iman ia menyatakan keyakinannya ini. Terlebih lagi ketika dikatakan di ayat yang ketiga, ia menuntun aku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Selain memberi makan, kecukupan jasmani dan kecukupan di dalam jiwa, ada tugas lain yang diemban oleh gembala yang gembala ini lakukan, yaitu menuntun atau membimbing di dalam direction, right direction, correct direction, atau jalan yang benar. Jalan yang benar. Gembala senantiasa menuntun domba-dombanya ke tempat tujuan yang benar, bukan kepada kesesatan-kesesatan. Jalan yang benar pasti terjamin menghantar kita ke tempat yang aman, sebagai tempat peristirahatan. Kemanapun gembala selalu ada di sisi domba, karena arahannya sangat dibutuhkan. Arahan yang tepat ini memberikan rasa aman yang penuh bagi domba-dombanya. Mengingat domba juga merupakan binatang yang bodoh, yang butuh tuntunan, yaitu tuntunan gembala. Karena domba tidak tahu arah, sehingga dia harus membutuhkan penuntun arah yang benar, ya, supaya mereka tidak binasa, melainkan mereka dapat aman, ya, sampai kepada tempat yang dituju dengan aman, tidak ada bahaya. Berada di jalan yang benar, Bapak Ibu, di dalam perjalanannya bukan berarti tidak ada bahaya, ya. Di dalam teks ini kita tidak boleh memandang sebelah mata akan bahaya itu. Ternyata Daud sendiri menggambarkan bahwa adanya bahaya, ya. Ini juga sejalan dengan apa yang pernah dialami Daud ketika berada di dalam bahaya, ya. Misalnya ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, itulah yang membuatnya harus lari ke tempat-tempat yang lain, sampai masuk ke kandang musuh dan harus berpura-pura sebagai orang yang lupa ingatan dan berpura-pura gila untuk menyelamatkan diri. Dari raja yang reputasinya begitu tinggi, Bapak Ibu Saudara, mengalami kejatuhan, direndahkan menjadi orang gila, ya, berpura-pura menjadi orang gila untuk menyelamatkan dirinya. Ya, di sini dalam pelariannya, akhirnya Daud pun tidak mengalami apa-apa gitu, ya, diselamatkan oleh Tuhan. Pada akhirnya lolos dari kepungan atau tempat musuh-musuhnya berada, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud secara berani berkata demikian. Di dalam bahaya pun ia tidak takut bahaya, sebab Tuhan yang beserta dia. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat adalah alat yang dipakai oleh gembala untuk menjaga domba-dombanya. Gada untuk menghalau atau memukul serigala yang menjadi ancaman, ya, pemangsa domba-domba ini. Dan tongkat menjadi pemukul untuk domba-dombanya ketika salah arah, diluruskan kembali. Di sini kata lembah kekelaman, ya, berjalan di dalam lembah kekelaman. Ada penafsiran yang berkata bisa diterjemahkan juga dengan lembah yang begitu gelap, begitu dalam kegelapannya, Bapak Ibu Saudara. Dapat dikatakan juga tidak bisa lagi melihat apa-apa, absolutely dark, ya. Bahkan lebih dalam lagi ada penafsir yang berkata bahwa lembah kekelaman justru bisa disebutkan sebagai bayang-bayang kematian. Sebagai bayang-bayang kematian, Bapak Ibu. Jadi perkataan ini benar-benar mau bilang kalau sang domba mengalami ancaman kematian yang begitu serius, bukan kaleng-kaleng.
sesungguhnya sudah di depan mata. Jadi jelas sekali seperti pengalaman-pengalaman yang Daud itu alami, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ia masih yakin bahwa Daud tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertanya. Tuhan senantiasa menjaga dia. Ya, ia selalu siap siaga menjadi penjaga kita. Gembala kita ini selalu siap menjadi penjaga bagi kita. Siap siaga, ya. Karena kita adalah milik kepunyaannya. Kita adalah milik pusakanya. Sekalipun keadaan berubah-ubah, ada bahaya, kita yang berpaling juga darinya, tetapi ia setia. Sebagai gembala yang baik, Tuhan senantiasa setia kepada domba kepunyaannya. God is giver. God is pure giver. Allah kita adalah pemberi. Ia pasti memberi kepada kita dalam hal memberikan perlindungan dan senantiasa memberikan yang terbaik. Karena Allah pemberi yang murni, ya, tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Kasih dan berkatnya tidak ada yang ditahan-tahan untuk kita. Karena Allah juga adalah kasih. Allah adalah kasih yang sejati. Maka ia tidak bisa tidak mengasihi kita. Ia pasti mengasihi kita. Kasih yang murni jugalah yang diberikannya. Kasih yang abadi, bukan seperti kasih manusia yang bersifat sementara, Bapak Ibu. Kita lanjut ke ayat yang kelima, ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan adalah gembala sebagai home atau rumah bagi domba-dombanya. Ya, ia senantiasa menyediakan hidangan bagi domba-dombanya yang lemah. Ia sebagai sosok yang setia memberikan makanan, karena ialah tuan rumah yang baik dan ramah. Bagi siapa saja yang mau mengikutinya, ada hidangan yang bisa dinikmati. Ada urapan minyak di kepala yang menunjukkan juga kemuliaannya yang diberikan kepada kita. Ayat ini jelas merupakan pengalaman Daud yang bisa kita identifikasi ketika ia menikmati Tuhan, menikmati kasih Allah sepanjang hidupnya. Ketika kita dituntun dan senantiasa bersamanya, ya. Ayat ini juga mau bilang bahwa penyediaan hidangan bukan hanya untuk bertahan hidup seperti tadi ya di ayat yang awal-awal, ayat yang kedua, melainkan lebih kepada selebrasi kemenangan. Karena kita telah melewati berbagai tantangan, cobaan bersama-sama dengan Dia, gembala yang baik. Tuhan adalah gembala kita. Jadi Allah dengan sengaja menyediakan perayaan itu untuk domba-dombanya ketika domba-dombanya berhasil menempuh perjalanan bersamanya. Ya, sungguh indah. Ada selebrasi yang Tuhan sendiri sediakan bagi kita nanti pada akhirnya. Lalu ayat yang selanjutnya, ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalimat penutup yang indah, bukan? Di mana Daud menyerahkan atau mempercayakan dirinya bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa. Ya. Tidak ada hal yang lebih baik selain diam bersamanya di dalam rumah Tuhan. Sebab ia tahu siapa Tuhannya, dan ia tahu siapa dirinya. Ya, di dalam Dia tidak ada kekurangan. Jadi itulah yang meyakinkan dia. Ia berkata, iya dan amin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, kebajikan atau keadilannya Tuhan atau belas kasihan Tuhan selalu senantiasa mengikuti Daud. Ya,
tidak ada hentinya, Bapak Ibu. Jadi keadilan serta belas kasihannya ini, ya, mercy-nya Tuhan tidak berhenti mengikuti dia. Bahkan dalam makna bahasa aslinya dikatakan suasananya itu mengejar, bukan sekedar mengikuti biasa gitu, tetapi kebaikan Tuhan senantiasa mengejar dengan cepat, mengejar aku. Daud mengatakannya, mengejar seperti mengejar musuh, ya. Jadi kasih Allah sudah pasti mengejar kita, domba-domba gembalaannya seumur hidup kita. Meskipun kita yang sering kali menjauh padanya, tetapi kasih-Nya senantiasa mengejar kita. Kasih Allah tidak berubah. Dengan demikian, bagi kita, domba-domba gembalaannya, ada jaminan keadilan dan kasih Allah yang pasti kita terima dari Allah. Inilah sebagai garansi yang pasti kita terima. Begitu indah syair ini, ya jemaat sekalian. Sudahkah kita mengerti dengan sungguh-sungguh dan rindu untuk dekat kepada Sang Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui anaknya yang sudah menjadi tebusan, ya. Dengan nyata Dia memberikan kasih yang amat besar bagi kita yang mau percaya dan mengikutinya. Sudah beranikah kita berkata, bersama Tuhanku cukuplah, bersama Gembalaku cukuplah. Ya, seorang ibu yang sempat saya besuk dalam pelayanan saya pernah memberikan kesaksian atas perenungan firman Tuhan ini, Mazmur 23. Ketika saya dan tim besuk salah satu gereja datang ke rumah sakit di mana ibu ini dirawat, ya besuk seperti biasa, menanyakan keadaan, berbincang sedikit, lalu ya berdoa baginya, ya. Keadaan sang ibu ini yang saya besuk bersama tim sudah tidak bisa gerak lagi dari ranjang tidur. Jadi dia ya cuma bisa bicara-bicara, berbincang-bincang seperti itu, ya. Tiduran terus. Tapi saya salut kepada ibu ini, karena di tengah keterbatasannya pun dia masih melayani orang lain. Melayani seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, dengan cara dia berdoa bagi orang-orang yang datang mendoakannya. Ya. Dia berbalik bertanya ketika ia telah didoakan, kalau Bapak Ibu sendiri mau didoakan apa sama saya? Wah, saya sungguh salut Bapak Ibu. Dan saya berkata begini ke ibu itu, Bu, ibu tuh begitu hebat ya. Kan di tengah-tengah keadaan yang terbatas ini, kok ibu masih bisa mendoakan orang lain? Di tengah-tengah sakit yang parah ini, ibu masih bisa memperhatikan orang lain. Apa sih resepnya? Dia menjawab, sederhana dan singkat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagi saya itu cukup, bahkan lebih. Wah, sungguh indah ketika kita hidup di dalam Dia yang memberi hidup. Ada jaminan bahwa kita takkan kekurangan, asalkan kita mau membuka hati dan rela mengikuti suara gembala, yaitu Tuhan Yesus yang mengenal kita dengan baik. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi perenungan ketika kita menghadapi situasi apapun. Ketika kita senang, kita mengingat gembala kita yang baik, takkan kekurangan kita. Ketika kita sedih, ketika kita sakit, Tuhan yang memberikan kecukupan bagi kita lewat cara apapun yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Asal kita berusaha dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus, supaya kita bisa mengerti dan merasakan kasih-Nya yang sejati itu. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami tahu dengan pasti kami memiliki gembala, yaitu Tuhan sendiri. Tidak ada gembala lain yang baik selain Engkau Tuhan, yang senantiasa memberikan kecukupan bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau tuntun kami supaya kami bisa paham bagaimana kasih-Mu senantiasa mengejar kami, memberikan satu keyakinan bahwa di dalam keadaan apapun
kami bisa melewatinya. Sehingga yang harus kami lakukan sesungguhnya adalah mendengar suara-Mu dan juga duduk diam di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengajak untuk meresmikan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan berdoa bersama untuk dua pokok pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan mendoakan pemerintah kita, dari pemerintahan yang tertinggi sampai pemerintahan terendah yang ada di pelosok-pelosok. Kita berdoa kiranya mereka diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan dalam memimpin kita, khususnya dalam menangani pandemi pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami, dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terendah, pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap pemerintah kami, berikan mereka kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap apapun kebijakan mereka Tuhan, keputusan yang mereka ambil, semua itu demi kebaikan rakyat ya Tuhan, dan juga memuliakan nama Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang sedang terjadi saat ini. Kami tahu pemerintahan kami juga bergumul, berusaha keras untuk menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap pemerintahan kami, baik kepada keluarga mereka juga ya Tuhan, berikan mereka perlindungan. Tuhan, kami mau serahkan mereka di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pokok doa yang kedua adalah untuk masyarakat kita semua. Kita berdoa kiranya kita juga menjadi masyarakat yang baik, khususnya dalam menanggapi pandemi hari
hari-hari ini. Kita tahu ini adalah masa yang tidak mudah, banyak yang terjangkit virus. Kita berdoa setiap mereka yang terjangkit kiranya boleh sembuh, pulih kembali. Dan juga setiap mereka yang sedang sehat-sehat saja kiranya juga boleh bijaksana ya, untuk bisa melakukan setiap aktivitas mereka dengan baik. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk masyarakat kita. Tuhan, kami juga berdoa kepada masyarakat Indonesia. Kami tahu ya Tuhan, ini sungguh tidak mudah. Di masa-masa yang tidak mudah ini ya Tuhan, banyak sekali kehilangan pekerjaan, banyak sekali yang sakit dan terbaring di rumah sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan dan penghiburan kepada setiap masyarakat Indonesia. Kiranya ya Bapa, kami boleh bersyukur atas setiap apapun yang boleh terjadi dan kami alami hari-hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat yang masih tetap sehat, masih tetap bisa menjalani aktivitas dengan baik. Kiranya juga setiap masyarakat yang tetap sehat boleh bijaksana dalam menjalani aktivitas sehari-hari, supaya kami juga boleh melakukannya dengan baik dan tidak menyebarluaskan virus yang ada ya Tuhan. Dan kami boleh terus melakukan segala aktivitas kami ini Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara sekalian, mari kita datang di hadirat Tuhan, kita membawa pergumulan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Daud menulis dalam Mazmur 5, dikatakannya, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Mari kita berdoa.
Engkau senantiasa mendengar doa kami. Engkau senantiasa menyendengkan telingamu, senantiasa memalingkan wajahmu kepada kami dan memperhatikan kehidupan kami. Karenanya hanya kepadamu lah ya Tuhan kami datang untuk membawa segala pergumulan kami. Tuhan, kiranya Engkau lengkapkan kami, Engkau singkapkan ya Tuhan kehendak-Mu supaya kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Saudara sekalian, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita. Allah Tritunggal senantiasa memberikan kita hikmat, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera mulai malam ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Silakan saat dulu saudara sekalian, kebaktian doa kita selesai. Tuhan memberkati.